Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Salsabila. Hari ini saya akan menjelaskan jawaban tugas akuntansi lanjutan minggu kelima saya. Kita langsung mulai saja dari nomor P5-4. Di sini ada laporan laba rugi komparatif perusahaan Sun untuk tahun kalender 2016, 2017, dan 2018. Informasi tambahannya adalah yang nomor satu, Sun adalah perusahaan anak yang dimiliki 75% oleh POP selama periode 2016 hingga 2018. Laba terpisah POP untuk tahun 2016, 2017, dan 2018 masing-masing adalah 21.600.000, 20.400.000, dan 24 juta. POP memperoleh kepemilikan dalam Sun pada nilai buku yang sama dengan nilai wajarnya pada tanggal 1 Juli 2015. Kemudian POP menjual persediaan kepada Sun selama tahun 2016 dengan laba kotor bagi POP sebesar $2.400.000. Nah, kemudian setengah dari barang dagang itu masih terdapat dalam persediaan Sun pada tanggal 31 Desember 2016. Total penjualan POP kepada Sun pada tahun 2016 itu sebesar $6 juta. Sisa barang dagang tersebut telah dijual oleh Sun pada tahun 2017. Persediaan POP pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk persediaan yang diperoleh dari Sun, di mana Sun meraup laba sebesar $1.200.000, adalah sebesar total penjualan Sun kepada POP selama tahun 2017 adalah sebesar $4.800.000. Tidak ada laba yang belum direalisasi dalam persediaan Sun maupun POP pada tanggal 31 Desember 2018. Kemudian yang nomor 5, POP menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi dalam Sun. Kita yang pertama diminta untuk membuat schedule yang menunjukkan laba POP pada selama tahun 2016, 2017, dan 2018. Pertama-tama di sini ada POP net income yang merupakan 75% dari total keseluruhan net income yang didapatkan dari Sun. Untuk tahun 2016 ada sejumlah $3.600 yang didapatkan dari 75% dikali 4.800. Kemudian 4.050 itu dapat dari 75% dikali 5.400, dan 3.150 itu dari 75% dikali 4.200. Selanjutnya ada unrealized profit in Desember 2016 yang berjumlah 1.200. Angka tersebut itu berasal dari setengah dari 2.400 sesuai di soal pada poin kedua di mana POP menjual inventory pada Sun, namun setengahnya itu masih tersisa pada Sun inventory. Sehingga ini dikali setengah. Kemudian dikali 100% karena transaksi ini adalah merupakan transaksi downstream. Jadi nggak berpengaruh gitu. Nah, karena di soal disebutkan bahwa pada tahun 2017 sisa inventory itu sudah terjual sepenuhnya, maka di tahun 2017 itu kita ini menambah gitu ya teman-teman, sebesar sisanya yaitu $1.200. Setelah itu ada unrealized profit in Desember 2017 yang berjumlah 900, yang angka ini didapatkan dari 75% dikali 1.200 yang merupakan penjualan Sun kepada POP pada tahun 2017. Karena ini transaksi pembelian, maka hal ini akan mengurangkan net income milik POP. Dan jangan lupa untuk dikali 75% karena transaksi ini merupakan transaksi upstream. Setelah itu, ada tahun 2018, sudah tidak ada unrealized profit, sehingga diasumsikan pada tahun itu tuh POP berhasil menjual inventory yang ia beli dari perusahaan Sun, sehingga di tahun 2018 itu net income-nya menambah sebesar $900. Jadi kita total saja sehingga ketemulah pada tahun 2016 sebesar 2.400, pada tahun 2017 4.350, dan pada tahun 2018 4.050.
Next, soal kedua kita hanya perlu menambahkan spirit income perusahaan POP dengan tambahan-tambahan yang kita sudah hitung tadi ya teman-teman pada nomor satu, sehingga totalnya pada tahun 2016 itu 24.000, pada tahun 2017 24.750, dan pada tahun 2018 28.050. Next, kita diminta untuk membuat schedule net income perusahaan konsolidasi POP dan anak perusahaan untuk tahun 2016, 2017, dan 2018. Karena ini laporan konsolidasian, kita menjumlahkan spirit income perusahaan POP dan SON. Ini kita mendapatkan angka 26.400 yang berasal dari 21.600 ditambah 4.800. Kemudian di 2017 ada 25.800 yang dihasilkan dari penjumlahan 20.400 ditambah 5.400 dan 28.200 pada tahun 2018 yang dihasilkan dari 24.000 ditambah 4.200. Kemudian unrealized profit in Desember 31 tahun 2016 itu adalah sama seperti tadi, pada tahun 2016 karena masih ada inventories yang tersisa, sehingga ini mengurangi income pada tahun 2016. Dan pada tahun 2017, sisa tersebut berhasil dijual, sehingga menambah income pada tahun 2017. Begitu pula dengan unrealized profit pada tahun 2017, karena terjadi transaksi penjualan secara upstream, kita mengurangi 1.200 ini pada tahun 2017. Dan karena di soal disebutkan pada tahun 2018 itu udah nggak ada inventories, kita asumsikan bahwa tahun itu tuh POP udah berhasil menjual keseluruhannya, sehingga ini kita menambahkan 1.200 pada tahun 2018. Kemudian total consolidated income-nya kita jumlahkan saja, 26.400 dikurangi 1.200 menghasilkan 25.200, kemudian 25.800 ditambah 1.200, kemudian dikurangi 1.200 sehingga totalnya tetap 25.800. Kemudian di tahun 2018 ada 28.200 yang ditambah dengan 1.200 menghasilkan 29.400. Kemudian, untuk mencari controlling share of net income, kita tinggal mengurangkan income itu dengan non-controlling interest share. Untuk tahun 2016, kita tinggal mengalihkan income yang diperoleh POP dari SON, yaitu 4.800 dikalikan dengan kepemilikan non-controlling 25%, menghasilkan angka 1.200. Untuk tahun 2017, karena ada transaksi pembelian sebesar 1.200, maka akan mengurangi income pada tahun 2017 sebesar 5.400. Setelah itu kita kalikan dengan 25%, ketemulah 1.050. Kemudian pada tahun 2018 kita juga tinggal menambahkan 1.200 karena POP berhasil menjual inventories itu. Terus kemudian jangan lupa dikali 25% sehingga totalnya 1.350. Kita tinggal menjumlahkan dan kita tinggal mengurangkan saja dengan non-controlling interest share untuk mencari controlling share of net income. Sehingga tahun 2016 itu 24.000, tahun 2017 24.750, tahun 2018 28.050. Kemudian next itu ada kita untuk soal P5 strip 4, Justin Berhard adalah perusahaan anak yang dimiliki 90% oleh Epic Berhard yang diperoleh pada tahun 2011. Ketika nilai buku dari net identifiable asset milik Justin sama dengan nilai wajarnya. Berikut adalah informasi tambahan tentang transaksi persediaan antara Justin dengan Epic. Yang pertama, pada tahun 2013, Justin itu menjual inventory senilai 5 juta kepada Epic dengan keuntungan bersih 20%. Pada akhir tahun, 200.000 inventories persediaan dari Justin itu masih tersisa di Epic. Kemudian pada tahun 2014, Epic menjual persediaan senilai
8 juta pada Justin dengan keuntungan bersih penjualan sebesar 10% pada akhir tahun. $100.000 persediaan dari Epic itu nggak kejual pada pihak ketiga. Kemudian ini ada trial balance untuk kedua perusahaan itu pada akhir tahun 2014. Kita diminta untuk membuat kertas kerja konsolidasian Epic Berhad pada perusahaan anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014. Namun, sebelum itu kita harus melakukan perhitungan untuk mencari beberapa hal. Yang pertama adalah Justin net income yang didapatkan dari mengurangkan total sales dengan cost of sales dan other expense, yaitu sales-nya itu sesuai dengan soal 5.100 dikurangi 3.900 dikurangi $400 dihasilkan $800. Kemudian kita mencari realized profit from ending inventories dengan mengalihkan $200 ini dengan presentasi keuntungan yaitu sebesar 20% sehingga dihasilkanlah angka $40. Next, kita tinggal mencari income from Justin dengan menambahkan net income sebesar 720. Terus habis itu ditambahkan yang di 720 ini didapatkan dari mengalihkan keseluruhan Justin net income 800 itu dengan kepemilikan 90%. Lalu dari realized profit sebesar 36 yang didapatkan dari mengalihkan total realized yang sudah kita temukan tadi dengan kepemilikan 90%, sehingga apabila kita jumlahkan keseluruhannya, kita menemukan angka 746. Nah, di sini itu ada unrealized profit from ending inventory yang nilainya adalah $10. $10 ini didapatkan dari sisa inventories yang mengendap di perusahaan Epic pada tahun 2014 yang berjumlah $100. Kemudian kita kalikan dengan gross profit on sale yaitu 10%. Lalu dikalikan 100% ini karena transaksi ini adalah transaksi downstream. Oke, next kita mencari non-controlling interest share-nya dengan menambahkan bagian non-controlling sebesar $80 ditambahkan $4 menghasilkan angka $84. Terus lalu kita mencari adjusted investment in Justin dengan menambahkan investment in Justin before adjustment yang datanya kita ambil dari soal dengan income from Justin sebesar 746 ini yang berasal dari sini ya teman-teman, sehingga menghasilkan angka 4.220. Next, kita mencari goodwill-nya dengan menambahkan unadjusted ending investment in Justin dengan dividen sebesar 90 yang didapatkan dari mengalihkan total dividen dengan presentase kepemilikan dengan unrealized profit from beginning inventories yang sudah kita cari nilainya sebelum ini, sehingga totalnya 3.600 nih. Lalu kita cari implied fair value-nya dengan membagi total kepemilikan Epic, ketemulah angka 4.000, lalu kita kurangkan dengan beginning Justin stockholders equity yang didapatkan dari menjumlahkan common stock yaitu 2.500 dan retained earnings besar 1.300 hingga hasilnya 3.800 sehingga sisa antara implied fair value dengan beginning Justin stockholder equity adalah 200 yaitu yang kita alokasikan pada goodwill. Nah, selanjutnya ini kita disuruh untuk membuat worksheet. Jadi kita tinggal menambah yang pertama-tama kita tinggal menambahkan sales antara milik Epic dan Justin nih. 8.400 ditambah 5.100. Nah, di sini kita juga mengeliminasi akun sales dan cost of sales antar perusahaan dengan mendebit sebesar 8.000 yang merupakan penjualan Epic kepada Justin pada tahun 2014 ya teman-teman, sehingga totalnya kita temukan angka 5.500. Selanjutnya kita mengeliminasi akun income from Justin dengan mendebitkannya bersama dengan dividen yang diterima Epic dari Justin dan juga investment income yang selanjutnya akan kita bahas. Jadi ini saldonya 0. Lalu next ada cost of sales seperti biasa kita menambahkan antara COS milik Epic dengan Justin.
Lalu di sini ada penyesuaian, kita mendebitkan sejumlah 10 yang berasal dari unrealized profit from ending inventory, lalu di sisi kredit ini ada 8.000 yang tadi itu sudah kita bahas ya, dan ada 40 yang berasal dari realized profit from ending inventory, sehingga totalnya 2.070. Next, ada other expense. Kita tinggal menambahkan saja ya teman-teman, ada 200 milik Epic, ada 400 milik Justin, sehingga totalnya 600. Lalu di sini ada non-controlling interest share yang bersaldo normal di kredit, sehingga di sini kita kreditkan saja, dan selanjutnya kita mengetahui jumlah controlling share of net income sebesar 2.746. Ini kita tinggal totalkan saja keseluruhannya. Next, kita mencari return earning. Return earning ini pertama-tama milik Epic itu di soal adalah 2.764, kemudian milik Justin itu 1.300, namun kita perlu mengingat-ingat milik perusahaan milik anak itu perlu kita eliminasi sehingga ini didebitkan, sehingga ini saldonya 0, sehingga lalu kita menambahkan net income controlling yang sudah kita temukan angkanya dan kita kurangkan dengan dividen sebesar 200, yaitu milik Epic dan 100 milik Justin. Perlu kita catat bahwa akun dividen milik Justin harus kita eliminasi sehingga kita dapat mengetahui return earning pada tanggal 31 Desember adalah sebesar 5.310. Terus habis itu next kita tinggal membuat balance sheet-nya. Nah, di sini seperti biasa kita menjumlahkan saldo kas milik perusahaan anak dan induk ada 1.200 ditambah 800 sehingga ketemulah 2.000. Lalu kita begitu pula dengan account receivable-nya sejumlah 2.000 ditambah 300 sebesar kemudian totalnya 2.300. Kemudian di sini ada dividen, kita harus mengeliminasi dividen receivable yang karena itu yang seharusnya diterima oleh Epic sebesar 90, tetapi tidak jadi diterima karena pada tahun itu di soal itu disebutkan bahwa Justin tidak menerbitkan dividennya, sehingga saldonya 0 ya teman-teman. Lalu di sini inventory tinggal kita tambahkan saja, namun ada penyesuaian sebesar $10 yang merupakan nilai dari unrealized profit from ending inventory. Kita kreditkan lalu jumlahnya ketemu 3.290. Next ada land and equipment, tinggal kita jumlahkan saja tanpa ada pengecualian sebesar totalnya 3.800 untuk land dan 1.700 untuk equipment. Next, ada investment in Justin yang nilainya harus kita sesuaikan. Ada 36 ini adalah bagian controlling dari total realized profit from ending inventories. Lalu ada 656 ini berasal dari balance credit dari income from Justin sebesar 746 dengan dikurangi dengan dividen dari controlling sebesar 90, sehingga totalnya 656. Lalu ada 3.600 ini berasal dari beginning investment in Justin milik Epic. Lalu kita menambahkan akun goodwill ini sebesar 200 dengan mendebitkannya. Kemudian sehingga kita dapat menemukan total aset dengan menambahkan keseluruhannya ini, sehingga ketemulah angka 12.210 milik Epic, kemudian 5.200 milik Justin, sehingga totalnya itu 13.290. Next, account payable tinggal kita tambahkan saja sehingga totalnya 1.500. Kemudian ada dividen payable, mengingat tadi dividennya tidak dibagikan oleh Justin, kita mendebitkannya sebesar 90 sehingga sisanya adalah $10. Kemudian common stock ada menambahkan 6.000 ditambah 2.500 dikurangi 2.500 yang milik Justin karena common stock itu milik Justin dieliminasi karena sudah merupakan anak perusahaan dari milik Epic, sehingga totalnya adalah $6.000.
Lalu kita jumlahkan dengan retained earning-nya untuk mencari total liabilities, sehingga ketemulah 12.210 milik Epic, kemudian 5.200 milik Justin. Kemudian next, jangan lupa ada non-controlling interest pada tanggal Januari pada tanggal 1 Januari dan non-controlling interest pada tanggal 31 Desember yang masing-masing nilainya adalah $4, kemudian di sini ada $400 dan ada $74 yang ditotalkan menjadi 470, sehingga total liabilities and equities-nya adalah 13.290. Nah, nilai ini sudah balance dengan nilai asetnya ya teman-teman di sini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.